Bismillahirrahmanirrahim. Dalam operasi hitung campuran pada bilangan pecahan, urutan pengerjaannya sama dengan pada bilangan cacah. 1/3 ditambah dengan 3/4 dikurangi 1/2. Perhatikan, ada 3 bilangan pecahan di sini. Ada 1/3, 3/4, dan 1/2. Jika ada 3 pecahan yang berbeda penyebutnya, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3, 4, dan 2. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3, 4, 2, yaitu kita cari kelipatan dari 3 dulu. 3 kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12. Kemudian kelipatan dari 4, 8, 12. Kemudian kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sudah ketemu, yaitu angka 12. Angka yang sama, kelipatan persatuan terkecil yaitu angka yang sama dari 3, 4, 2 ya. Di sini ketemu bahwa KPK-nya adalah 12. Sehingga penyebutnya kita bisa tulis kembali di sini 1/3 ditambah dengan 3/4 dikurangi 1/2, maka di sini ya kita batasi. Karena tadi kita sudah ketemu bahwa penyebutnya adalah 12, kita tulis di sini 12, 12, 12. Kita lihat angka 3. Angka 3 supaya menjadi 12, maka kita kali menjadi 4. Jika penyebut kali 4, maka atas juga kali 4. 3 kali 4, 12, 1 kali 4, 4. Yang bawah juga sama. 4 supaya menjadi 12, maka harus kita kalikan 3. Jika penyebut kali 3, maka pembilang juga ikut kali 3. 3 kali 3, 9. Kemudian yang bawah juga sama. 2 supaya menjadi 12, kita kalikan menjadi 6. Karena bawah kali 6, atas juga kali 6. Maka hasilnya sini adalah 2 kali 6, 12, 1 kali 6, 6. Nah, selanjutnya, jika sudah ketemu penyebutnya, jika penyebutnya sudah sama, maka baru bisa kita hitung. Jika belum sama, maka belum bisa kita hitung ya. Jika masih bentuknya seperti ini, maka belum bisa kita hitung. Tapi jika sudah sama, maka bisa kita lanjutkan untuk menghitung. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Karena ini sama-sama kuat, maka kita kerjakan dulu yang paling sebelah kiri, yaitu yang penjumlahan. Karena sudah sama, tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah 9, 13/12. Karena ini sudah sama, maka yang bawah tinggal mengikuti saja. Ya. Kemudian dikurangi dengan 6/12. Maka hasilnya ini ya. Penyebutnya masih utuh, pembilangnya 13 dikurangi 6, hasilnya adalah 7. 7/12. Jika dalam sebuah operasi hitung terdapat pecahan berbeda bentuk, maka kita harus rubah dulu semua pecahan menjadi bentuk yang sama atau sejenis. Contoh ya, 3, 6/8 dikurangi 1/4 ditambah 0,7. Jika ada soal seperti ini, maka kita harus samakan dulu semuanya biar menjadi sama ya.
Di sini ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, dan ada pecahan desimal. Nah, untuk pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita rubah dulu dengan cara ini, angka bilangan bulat ini kita kalikan dengan penyebut, kemudian baru ditambahkan dengan pembilang. Kita rubah dulu ya, 3, 6 per 8 ini, 3 kali 8, 24, 24 ditambah 6, sama dengan 30. 30 per 8 dikurangi 1 per 4 ditambah 0,7. Nah, ini sudah kita rubah jadi pecahan biasa, kemudian kita lihat di sebelah kanan ternyata masih ada pecahan desimal. Kita rubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa dulu. 30, kita tulis lagi ya, 38 dikurangi 1 per 4 ditambah. Nah, untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita lihat di belakang koma. Di belakang koma ini ada satu angka, maka jika ada pecahan desimal, jika di belakang koma ada satu angka, maka pernya berubah menjadi per 10. Karena dalam desimal itu jika di belakang di belakang koma itu satu angka maka per 10, jika di belakang koma itu 2 angka maka per 100, jika di belakang angka itu di belakang koma itu 3 angka maka itu per 1000. Ini per 10 kemudian 7 ya. Jadi 7 per 10. 0,7 jika dirubah menjadi pecahan desimal, pecahan biasa menjadi 7 per 10. Nolnya ditaruh di bawah, kemudian 7-nya letakkan di pembilang. Ini semuanya sudah ya, sudah pecahan biasa semua. Kemudian kita, karena ini penyebutnya masih berbeda semua, kita samakan dulu semua penyebutnya menjadi sama, yaitu dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK 8, 4, dan 10. KPK 8, 4, 10 masih sama caranya dengan cara mencari kelipatan persekutuan dari 4. Dari 8 dulu ya. Kita cari 8 dulu. 8 itu ada 8, 16, 24, 32, 40. Kemudian ada 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ini sudah ada yang sama ya. Kita cari coba kelipatan dari 10, 10, 20, 30, 40. Ternyata sudah ketemu ya kelipatan yang angkanya sama, yaitu jatuh di angka 40. Jadi KPK 8, 4, 10 yaitu 40. Nah, kita masukkan ke dalam angka yang tadi ya, 38 dikurangi 1 per 4 ditambah 7 per 10. Penyebutnya sudah ketemu 40 ya, kita masukkan langsung, kita tulis lagi saja. 30 per 8 dikurangi 1 per 4 ditambah 7 per 10. Boleh pengerjaan di sebelah, boleh pengerjaan juga di bawah. Kalau supaya lebih gampang kita kerjakan sebelah saja ya. Kita tulis dulu. Nah, kita tulis karena penyebutnya kita sudah temukan ya, yang sama yaitu 40, kita tulis semuanya. Penyebutnya menjadi 40. Nah, tinggal kita hitung yang belum kita rubah. Di sini ada penyebut 8 supaya menjadi 40, kita kalikan menjadi angka 5. Yang bawah kali 5, maka yang atas juga kali 5. 30 kali 5, 150. Kemudian yang kedua ya, 4 supaya menjadi 40, itu dikalikan 10. Yang atas juga dikalikan 10. 4 kali 10, 40. 1 kali 10, 10. Kemudian yang bawah sudah 10 kali 4 menjadi 40. Yang atas juga dikali 4, jadi 7 kali 4, 28. Nah, ini sudah sama semua. Tinggal kita hitung. Ada pengurangan dan ada penjumlahan. Jadi karena ini sudah sama, tinggal kita hitung 150 kurangi 10.
140 per 40 ditambah 28 per 40. 140 tambah 28 berapa? 168 per 40. Ini sudah selesai. Tapi biasanya dalam sebuah soal kita cari yang paling sederhana. Jadi ini ada juga, kita harus menyederhanakan pecahan ini menjadi paling sederhana juga. Masih ingat cara menyederhanakan pecahan? Kita cari cara yang paling mudah dan paling cepat, yaitu dengan membagi antara pembilang dengan penyebut. Pembilangnya 168 dibagi 40, kita pakai cara dengan porogapit ya. 168 dibagi 40. 1 bagi 40 nggak bisa, 16 nggak bisa, jadi kita 168 bagi 40. 168 bagi 40 sama dengan 4. 4 kali 40 160, kurang 8 turunkan, 6 kurang 6 0, 1 kali 1 0, tinggal 8. 8 bagi 40, karena ini sisa 8 kita letakkan di atas, kemudian 40 nya kita jadikan penyebut. 4 8 per 40. Nah, 4 8 per 40 ini belum selesai ya, karena ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi FPB ya. 8 per 40 FPB nya adalah 8 dibagi 8 dibagi 8, maka 1 per 5. Jadi hasilnya 168 bagi 40, hasilnya adalah 4 1 per 5. 4 1 per 5. Jika ada sebuah soal 25 ditambah 15%, (0,25). Nah, maka ini lebih gampangnya kita rubah semua persen ini, dirubah menjadi bilangan biasa ya. Bilangan biasa mendekati desimal. Ini desimal tidak perlu kita rubah, yang perlu kita rubah hanya yang persen saja. Kita coba ya, kita rubah dulu 15% ini, kita rubah dulu 15% kita rubah jadi pecahan biasa dulu, yaitu 15% itu sama dengan 15 per 100 ya. Ini pecahan biasanya 15 per 100. Ini kemudian kalau kita rubah pecahan menjadi desimal, nah ini kita sama ya tadi ya. Jika seperti ini, maka kita rubah lagi dari pecahan biasa menjadi desimal. Karena ini per 100, maka di belakang koma itu ada 2 angka. Nah, jadi ini 2 angka itu 15, maka ini 0. Jadi di belakang koma ini nolnya kan 2 ya. 1, 2, kita taruh ini 15 di sini, kemudian 0,15. Jadi 15 per 100 jika dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,15. Perhatikan ya ini ya. Jika per 100, maka di belakang koma cirinya ada 2 angka. Ya, ini jadi 0,15. Ini sudah kita rubah menjadi pecahan desimal. Kemudian kita turunkan 25 ditambah 0,15 dikurangi 0,25. Nah, perhatikan ini ada tambah dan kurang. Kalau seperti ini maka kita kerjakan dulu yang tambah dulu ya. Nah, cara memindahkan bilangan bulat biasa dengan bilangan desimal bagaimana? Sama caranya, yaitu kita tulis dulu 25 ditambah 0,15. 0 itu adalah satuan, maka kita taruh di sini 0,15. Nah, kita tambahkan. Di sini di atas kan kosong ya, kita turunkan aja langsung. 5, 1. Kemudian ini satuan sama satuan dijumlahkan, 5 tambah 0 itu 5, 2. Jadi 25 tambah 0,15 adalah 25,15. Perhatikan bahwa
0,15 ini nolnya itu adalah kita mulai dari satuan ya, jadi jangan di depan, jangan taruh di puluhan. Kita masukkan ini 25,15 dikurangi 0,25. Nah, ini tinggal dijumlahkan, tinggal dikurangin aja. Ini desimal sama desimal ya, ini ya. 25, kita hitung lagi. 25,15. 0,25 ini taruh di satuan. Ya, ini 0, letakkan koma itu 1 ya, urut ya, kalau bisa tidak ke sana atau ke sini atau melenceng, harus lurus ya. Kemudian satuan puluhan juga harus diletakkan lurus juga, tidak boleh melenceng juga, tidak boleh taruh depan sini atau paling belakang sini, karena akan mempengaruhi hasil. Ini pengurangan, jadi 5 dikurangi 5, 0. Ini 1 dikurangi 2 tidak bisa, maka pinjam 1 ya, sini ya. Jadi 11 kurangi 2 adalah 9. Ini udah dipinjam 1, jadi 4, 2. Maka hasilnya adalah 24,90 ya. Jadi begini, ada penjumlahan dan pengurangan dengan 3 bilangan yang berbeda. Kita rubah dulu ya, supaya sama bilangannya. Kalau misal diubah menjadi pecahan semua bagaimana? Bisa jadi pecahan, tapi kita cari yang lebih gampang ya. Cara ngitung yang paling gampang yaitu diubah menjadi desimal. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.